Ya, tentu kita merasa prihatin ya. Tadi saya juga tadi langsung menghubungi Ketua DKPP dan dua orang anggota DKPP untuk mengkonfirmasi dan kemudian ya meminta penjelasan kira-kira alasannya apa saja dan kemudian kenapa kok sekarang ya diputuskan di tengah misalnya kita sedang melakukan persiapan menghadapi Pilkada 2024. Tetapi mereka menjelaskan semuanya memang sudah sesuai dengan prosedur. eh, ada yang mengadu, kemudian mereka sidangkan, ditemukan saksi-saksi, diundang saksi, yang terlapor juga pernah diundang minta klarifikasi. Jadi semuanya sudah dilakukan dengan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan yang dimiliki kewenangan oleh DKPP. Hmm. Nah, tentu ini sekali lagi memprihatinkan kita semua ya. Jadi tapi ya apa yang mau dikata gitu, ini sudah terjadi. Putusan DKPP ini final and binding sesuai dengan putusan ya peraturan perundangan yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya. Putusan Ya. DKPP ini final and binding buat KPU, buat Bawaslu dan Presiden. Oke. Jadi tentu kita harus menindaklanjutinya dengan menunggu putusan Presiden nanti dalam 7 hari paling lama. Iya, tentu itu yang saya katakan. Salah satu bentuk keprihatinan kita itu adalah bahwa ya ini kan sebetulnya peristiwa yang sudah berkali-kali juga disidangkan ya, Hmm. terhadap saudara Hashim Asyari. Kami juga di Komisi 2 itu juga sudah sering sekali ya, baik secara informal maupun formal, ini menyampaikan masukan, saran, dan kemudian bahkan teguran ya. Hmm. Dan bahkan ada orang juga waktu itu yang mencibir kita bahwa kenapa Komisi 2 ini ya terlalu apa namanya keras mengurusi urusan teman-teman Personal di gitu. KPU ya, Ya. sampai persoalan-persoalan Hmm. pribadi, kemudian kemudian juga secara institusi ya. Kemarin kan kami juga mempersoalkan soal ada perilaku hampir semua ya anggota KPU yang apa namanya gaya hidupnya Hmm. berlebihan gitu ya, pergi Ya. naik private jet, kemudian dan segala macam itu. Nah itu sebagai bentuk tanggung jawab kami sebetulnya ya, Komisi 2 mengingatkan teman-teman itu bahwa mereka itu ya diberi amanah untuk bekerja atas nama bangsa dan negara, ya harus juga berhati-hati ya, Hmm. menjaga diri, menjaga sikap gitu. Nah itu udah kami lakukan juga sebagai bentuk tanggung jawab kami yang memilih mereka kemarin. Ya. Nah, tetapi kan itu kembali tergantung pada orangnya masing-masing ya, Hmm. Hmm. bahwa kita tugasnya sebagai ya katakanlah kami kan juga melakukan tugas fungsi pengawasan kan terhadap Ya. mitra-mitra kerja kami. Nah, tapi kalau yang diawasi tidak mengindahkan apa yang disampaikan, ya itu kan kembali kepada urusan pribadi masing-masing dan Oke. akhirnya Oke. sampailah kepada putusan yang sekarang ini Hmm. Hmm. yang sebetulnya kami waktu itu sudah mengingatkan ya. Ini kan sudah teguran keras tuh mungkin udah 3 atau 5 Ya. kali kalau Ya. tidak salah itu Hmm. ya. Nah mungkin dan saya tadi juga bilang sama ketua DKPP ini apa tidak bisa didelay lagi gitu, ditunda dulu ya, nggak bisa Hmm. katanya karena ini sesuai dengan peraturan. Jadi artinya kami Komisi 2, DKPP gitu dan teman-teman yang lain saya kira juga sudah memberikan apa ya toleransi lah ya Hmm. yang cukup. Oke. Sampai tadi pun kami Oke. meminta apakah ini nggak berdampak kepada pilkada. Nah, jadi saya kira ini menjadi salah satu bahan masukan buat kami di Komisi 2 agar nanti ke depan ya saya kira memang harus lebih selektif lagi Oke. memilih Oke. bukan Komisioner. hanya KPU lah Ya. semualah Ya, betul. ya Oke. agar memilih pejabat-pejabat publik itu yang betul-betul kredibel dan semuanya sebaik mungkin Baik. orang yang kita pilih. Baik.